Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah luas permukaan tabung. Nah, ini gambar tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, kita harus tahu dulu jaring-jaring tabung nih. Jaring-jaring tabung terdiri dari selimutnya nih. Selimutnya berbentuk persegi panjang. Dan atapnya, yang atasnya berbentuk lingkaran, yang alasnya juga berbentuk lingkaran. Jadi ada dua buah lingkaran. Nah, untuk selimutnya yang berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya itu merupakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran, kalian ingat kayak keliling lingkaran itu 2πr, sedangkan lebarnya itu tinggi. Berarti luas selimut tabung itu 2 kali pi kali r kali t. 2πr itu kelilingnya, lalu kali tingginya. Nah, luas lingkaran untuk yang atas atau tutupnya adalah πr kuadrat. Yang bawah alasnya juga berbentuk lingkaran, jadi πr kuadrat juga. Jadi luas permukaan tabung merupakan luas atap ditambah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas atapnya πr kuadrat, luas alasnya juga πr kuadrat, dua lingkaran ya. Tambah luas selimutnya 2pi kali r kali t. Nah, πr kuadrat tambah πr kuadrat itu sama dengan 2πr kuadrat. Jadi πr kuadratnya ada 2 ditambah 2πrt. Jadi luas permukaan tabung kalian hafal, kalian ingat-ingat, 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Nah, contoh nih, hitunglah luas permukaan tabung berikut. Diameternya 20 cm, tingginya 30 cm. Maka luas permukaan tabung, tadi rumusnya adalah 2πr kuadrat, karena lingkarannya ada 2, jadi 2πr kuadrat, ditambah luas selimutnya 2πrt. Sama dengan 2 kali pi-nya, karena diameternya 20. Jadi jari-jarinya 10 ya. Kali 3,14 kali 10 kuadrat. Kenapa 10? Karena diameternya situ 20, berarti jari-jarinya adalah 10. 2 πrt berarti 2 kali pi-nya 3,14, r-nya 10, t-nya 30. Oke, diameternya 20 cm berarti jari-jarinya 10. Jadi 2 kali 3,14 kali 10 kuadrat itu sama dengan 100. Ditambah 2 kali 3,14 kali 10 kali 30 itu sama dengan 300. Oke, jadi 2 dikali 3,14 kali 100 berarti 314. Ditambah 2 dikali 3,14 kali 300 itu 942. Nah, 2 kali 314 sama dengan 628. 2 kali 942 sama dengan 1884. Jadi kita tinggal jumlahkan, hasilnya 2512 cm persegi. Kalau untuk luas itu cm persegi. Nah, contoh soal cerita gini. Seorang kontraktor akan membuat sebuah kolam renang berbentuk lingkaran loh ya, dengan diameter 28 dan tinggi 5 meter. Jika biaya untuk bangun kolam tersebut adalah 25.000 per meter persegi, hitunglah biaya keseluruhan. Jadi untuk bangun kolam itu biayanya 25.000 per meter persegi. Nah, karena kolam renang bentuknya tabung, tetapi tabungnya tanpa tutup loh ya. Seperti gelas, tabungnya tanpa tutup. Berarti tidak usah kita kali 2. 2-nya kita hilangkan. Jadi lingkaran cuma 1 untuk yang alasnya doang. Oke, hati-hati. Jadi πr kuadrat ditambah 2πrt. Karena nggak ada tutupnya loh ya kolam renang. Berarti sama dengan 22/7 kali 14 kali 14, karena tadi diameternya 28, berarti jari-jarinya 14. Tambah 2 kali pi-nya 22/7 kali r-nya 14, tingginya 5 meter. Oke, 14 bisa kita bagi 7 sama dengan 2. Yang satu lagi 14 bagi 7 juga sama dengan 2. Maka sama dengan 22 dikali 2 dikali 14. Tambah 2 kali 22 kali 2 dikali 5. Oke, sama dengan 616 ditambah 440 sama dengan 1056 meter persegi. Ingat ya, kolam renang berarti kan bentuknya tabung tapi tanpa tutup. Jadi biaya untuk membuat kolam renang tadi disebutkan 25.000 per meter persegi. Jadi biaya keseluruhannya sama dengan luas kolamnya kan tadi 1056 sudah kita hitung. Dikali 25.000 per meter persegi sama dengan 1056 kali 25.000 sama dengan 26.400.000 rupiah biaya untuk membuat kolam keseluruhannya. Nah, sekarang kita beralih ke luas permukaan kerucut. Nah, kita lihat dulu nih gambarnya kerucut dengan tinggi T,
terus jari-jari R. Nah, S-nya itu yang sisi miring itu adalah garis pelukis namanya, garis pelukis kerucut. Nah, ini bentuk jaring-jaring kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut. Ada dua saja, luas lingkarannya satu yang bawah. Oke, nah luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Lingkaran cuma satu loh ya, nggak kayak tabung lingkaran dua. Luas selimutnya pi r s. S itu tadi adalah garis pelukis kerucut. Contohnya nih, hitunglah luas permukaan kerucut berikut dengan jari-jari 5 dan tinggi 12 cm. Yang belum ada S-nya loh ya. Jadi gini, sebelum kita menghitung luas permukaan kerucut, kita hitung panjang S atau garis pelukis terlebih dahulu. Cara menghitung panjang garis pelukis atau S dengan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Berarti untuk mencari S itu yang sisi miring sama dengan 5 kuadrat akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Mudah-mudahan kalian ingat ya rumus Pitagoras. Akar 5 kuadrat itu 25. 12 kuadrat itu 144. Jadi kita tinggal jumlah 25 tambah 144 sama dengan 169. Akar 169 sama dengan 13 cm. Jadi kita ketemu panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Jadi luas permukaan kerucut dengan jari-jari 5 dan tinggi 12 sama dengan, tadi luas permukaan kerucut adalah pi r kuadrat, ini luas lingkaran bawahnya karena cuma satu, ditambah pi kali r kali s. Nah, karena jari-jarinya 5 berarti 3,14 kali r kuadrat, berarti 5 kuadrat ya. Ditambah 3,14 dikali r-nya 5 dikali s yang tadi kita cari adalah, yang kita hitung tadi adalah 13. Berarti 3,14 kali 25, 5 kuadrat sama dengan 25. Ditambah 5 kali 13 itu 65. Berarti 3,14 dikali 65. Jadi hasilnya sama dengan 3,14 kali 25 adalah 78,5 ditambah 204,1 sama dengan 282,6 cm persegi. Itu luas permukaan kerucutnya. Oke, ini contoh soal ceritanya. Seorang anak ingin membuat topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut dengan jari-jarinya 12, tingginya 16. Jika ingin membuat 20 buah topi, luas karton yang diperlukan adalah, nah sebelum kita menghitung luas permukaan kerucut, kita hitung dulu panjang S seperti tadi ya, garis pelukisnya. Caranya dengan rumus Pitagoras. S sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Karena jari-jarinya 16, jari-jarinya 12, tingginya 16. Nah, 12 kuadrat itu hasilnya 144. 16 kuadrat itu hasilnya 256. Sama dengan akar 400. Nah, akar 400 itu sama dengan 20. Karena 20 kali 20 sama dengan 400. Oke, jadi luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut. Nah, karena topi ulang tahun, kalian bayangkan topi ulang tahun berbentuk kerucut tapi tidak ada alasnya. Berarti alasnya kita buang. Ingat ya? Topi ulang tahun itu berbentuk kerucut tapi tidak ada alasnya, kan bolong. Berarti tinggal luas selimutnya saja, pi kali r kali s. Sama dengan pi-nya 3,14 dikali r-nya 12, jari-jarinya. S-nya tadi sudah kita cari sama dengan 20 garis pelukisnya. 12 kali 20, 240. Sama dengan 3,14 kali 240 sama dengan 753,6 cm persegi. Tadi di soal, karena dia topi ulang tahun yang akan dibuat sebanyak 20, maka tinggal dikalikan 20. Tadi luas permukaan kerucut yang sudah kita cari adalah 753,6, tinggal kita kali 20 karena dia ingin membuat 20 topi ulang tahun sama dengan 15.072 cm persegi. Jadi luas karton yang diperlukan adalah 15.072 cm persegi. Nah, seperti itu ya.